Dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rizki dan nikmatnya kepada kita sekalian. Pada hari ini Bang Dipo Usman kembali hadir menemani Ruang Dengar Ada Mitra GIC pada kesempatan hari ini, dan tentunya di hari ini ya, edisi 12 Agustus 2020, dan tentunya hari ini mudah-mudahan menjadi hari yang bahagia untuk Anda Mitra JIC, karena kita hadir kembali dalam program JIC Business Coaching. Ini merupakan program divisi pengembangan bisnis bekerja sama dengan Bintang Research dari PT Bintang El Syam Aditama, yang tentunya kita hadir 2 pekan sekali bersama Mitra JIC dengan narasumber yaitu Coach Ani dan Coach Wahyu yang akan bicara seputar persoalan-persoalan mengenai riset marketing. Nah, seperti apa dan bagaimana, kami menunggu partisipasi Mitra JIC untuk bisa bergabung baik melalui FM di 107.7 FM, dan insya Allah siaran kita juga akan kita live dan kita upload di YouTube kami di GIC TV, dan selanjutnya ke Mitra JIC juga bisa mendengarkan siaran kita melalui live streaming kami di www.islamicstripcenter.org.id. Langsung saja kita akan menyapa ada 2 narasumber kita yang sudah hadir di studio utama Radio JIC. Kita sambut bersama-sama. Ini adalah Coach Wahyu selaku founder Bintang Research. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah Pak Wahyu bisa hadir pada kesempatan hari ini. Mungkin ada sebagian juga dari Mitra JIC yang diundur ya acaranya ya, untuk betul. Misteri Shopper yang tentunya insya Allah pada hari ini dilaksanakan, tapi karena memang situasi DKI Jakarta juga semakin memburuk untuk pandemi COVID-19 ini, insya Allah akan diundur lagi, dan alhamdulillah bisa ketemu di Radio JIC. Gimana Pak Wahyu, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat, senang banget bisa ketemu lagi. Kita undang satu narasumber lagi, yaitu Coach Ani, yang tentunya beliau juga salah satu dari founder Bintang Research. Kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani, Coach Ani, apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik sekali. Ya. Senang banget kita bisa ketemu lagi. Sebenarnya rindu banget ya, 2 pekan sekali, 1 bulan, berarti kita 2 kali pertemuan bersama Mitra JIC. Kalau kemarin Bang Dipo masih terngiang-ngiang nih dengan tema yang amat sangat menarik ya, mengenai mystery shopper. Nah, pembeli rahasia. Wah, ini pemata-mata perusahaan ya. Nah, nanti hari ini kita akan masuk ke pilar ketiga. Saya kira kalau 2 pekan yang lalu kita sudah bahas mengenai hal tersebut, dan ini kita masuk ke pilar ketiga. Nanti kita akan membahas mengenai lost customer analysis. Nah, seperti apa dan bagaimana, Pak Wahyu, untuk menyapa dulu Mitra JIC sebelum kita mulai acara kita hari ini. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mitra wabarakatuh. JIC yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan kami dari Bintang Research bersama dengan saya, Mas Dipo dan Ibu Ani dalam acara JIC Business Coaching. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin, ya. Walaupun di tengah pandemi, tetap terus berkarya, jangan menyerah, dan terus optimis. Ya, terus optimis dan semangat. Ya. Apalagi ini menjelang hari kemerdekaan. Betul, semangat merdeka tetap ada. Betul, 12 Agustus 2020 ya, kurang lebih 5 hari lagi kita menuju merdeka. Nah, silakan Bu Ani memberikan gelora semangatnya nih buat para pengusaha-pengusaha yang saat ini sedang menyaksikan kita. Kami persilakan Bu Ani untuk menyapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JIC dan Mitra Bisnis. Ini pandeminya semakin lama semakin akrab dengan kita ya, tapi mudah-mudahan dengan dekatnya kita ke hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, semangat kita tidak luntur, semangat untuk tetap survive, semangat untuk tetap kebangkit lagi, untuk berjuang lagi, untuk kembali seperti yang dulu, bahkan insya Allah nanti akan lebih baik gitu. Karena itu nanti ya kita ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan nanti obrolan kita ini pun termasuk dalam langkah-langkah nanti untuk
kembali bangkit menjadi seperti yang dulu lagi. Betul. Terima kasih Bu Ani sudah menyapa Mitra JC. Nah, Mitra JC, perlu kami sampaikan bahwa insya Allah kita hadir setiap 2 pekan sekali, yang seperti tadi sudah Bang Dipo sampaikan bahwa ini merupakan program divisi pengembangan bisnis bekerja sama dengan Bintang Research. Nah, Mitra JC perlu kita ketahui bersama juga bahwa Bintang Research ini adalah sebuah lembaga riset komersial dan independen yang berkependudukan di DKI Jakarta dan didirikan oleh para praktisi dan profesional riset yang berpengalaman menangani proyek-proyek riset di perusahaan nasional maupun multinasional dengan kemampuan yang sudah teruji. Nah, ada beberapa riset industri yang pernah dilakukan oleh Bintang Research, mulai dari retail, kemudian otomotif, kemudian restoran, farmasi, bahan bangunan, politik, printer, dan lain-lain. Ini kalau Bang Dipo sebutkan waktunya cukup panjang nih, tapi tadi itu sebagian yang pernah diriset ya di industri oleh Bintang Research. Mudah-mudahan ini menjadi informasi penting buat Mitra JC. Kalau sekiranya Mitra punya perusahaan, punya usaha gitu ya, pengen diteliti, pengen di riset, langsung aja datang ke Bintang Research yang saat ini sudah hadir di hadapan Mitra JC atau di samping Bang Dipo. Baik, hari ini kita masuk ke pilar ketiga. Yang sebelumnya kami ingatkan, pilar pertama adalah kepuasan pelanggan, yang kedua adalah mystery shopper, yang ketiga adalah customer analysis. Yang keempat kita kasih rahasia dulu, biar Mitra JC ikutin setiap pekannya. Baik, yang pertama kami berikan kesempatan terlebih dahulu siapa untuk menjelaskan. Bu Ani dulu kali ya, karena mikrofon sudah ada di Bu Ani. Nah, apa lost customer analysis itu? Silakan. Terima kasih. Jadi lost customer analysis itu adalah kita ini menganalisa customer yang hilang ya. Customer yang hilang itu artinya kan memang kalau kita ini dalam bisnis kita kan mengharapkan adanya banyak customer ya. Betul. Pasti. Nah, tapi kadang-kadang kan kemudian tiba-tiba customer saya yang dulu tuh ya dulunya loyal, sekarang kemana ini? Gitu kan. Sekarang mana kok nggak pernah muncul lagi kok ini, apakah dia itu pindah ke lain hati, ke kompetitor kita atau bagaimana? Nah, ini kalau kita biarkan saja, kita tidak aware terhadap masalah ini, maka itu akan bisa menjadikan bisnis kita jadi terpuruk. Karena apa? Karena kita akan kehilangan banyak customer kalau kita nggak tahu masalahnya. Karena itu kita perlu menganalisa kenapa sih mereka kok lari dari kita, kenapa mereka tidak lagi ke kita. Nah, mereka jadi loss-nya itu ya karena bisa jadi karena kita yang kurang, bisa jadi karena kompetitor kita yang lebih baik, kan gitu, menawarkan yang lebih banyak, yang lebih menguntungkan, yang lebih menarik daripada apa yang kita tawarkan selama ini. Bisa jadi begitu. Karena itu kita ini perlu menganalisis ada apa supaya kita nanti bisa menentukan langkah-langkah yang selanjutnya yang nanti kita bisa untuk menggait lagi lah customer kita yang hilang itu gitu. Oke. Dan artinya ini sebenarnya sebuah kelanjutan ya. Kalau kemarin kan kita membahas mengenai kepuasan pelanggan. Betul. Kemudian yang kedua mystery shopper. Nah, setelah puas pelanggan, dicek nih benar sama mystery shopper puas atau tidak nih pelayanannya. Nah, sekarang adalah bagaimana untuk bisa mengantisipasi dari customer yang berhenti dari produk tersebut. Nah, silakan Pak Wahyu untuk bisa ditambahkan. Sudah ada. Ya. Oke, begini, customer loss analysis, artinya menganalisa pelanggan yang hilang. Nah, di sini perlu adanya perusahaan dalam bisnis itu membuat profil pelanggannya masing-masing, mendata pelanggannya masing-masing, supaya apa? Supaya memudahkan kita menganalisa. Kita memudahkan mengamati perkembangan dia, kita memudahkan mengamati perilaku dia, memudahkan mengamati perilaku penjualan dia, pembelian dia. Kira-kira siapa sih yang beli banyak rata-rata selama ini? Siapa yang beli sedikit? Siapa yang sering ngomel? Siapa yang sempat puas? Itu kan kelihatan dengan ada pendataan di situ. Dan satu lagi, data itu penting karena nanti memudahkan ke depannya mengembangkan ke arah CRM ya, atau CRM. Itu Customer Relationship Management. Itu program dalam analisis data pelanggan. Itu memudahkan
memudahkan dalam buat promosi, memudahkan dalam membuat pemetaan pelanggan, sehingga di situ juga memudahkan kita mengetahui mana pelanggan yang lari, yang hilang dari kita. Karena ada data itu, kita akan melihat, wah, si A, si B, si C ini 3 bulan terakhir nggak pernah transaksi sama kita. Coba kita hubungin. Kenapa sebabnya? Apakah mereka kepenjut atau tertarik dengan kompetitor? Mereka kompetitor menawarkan value yang lebih baik daripada kita? Apa karena jangan-jangan mereka kecewa sama kita? Nah, seperti itu. Yang paling parah, dua-duanya terjadi nih. Mereka sudah kecewa sama kita, kebetulan pada saat mereka kecewa, kompetitor memberikan value yang lebih baik daripada kita. Ya sudah, kalau udah plain hati, itu agak sulit ya untuk mengembalikan mereka ke kita lagi, kecuali pertama kita harus memperbaiki kesalahan kita. Kita memperbaiki kesalahan kita, kedua kita harus memberikan value yang lebih daripada kompetitor, minimal sama dari kompetitor. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, artinya dengan adanya loss customer analysis ini dapat memberikan informasi-informasi sehingga menambah kebijakan yang baik gitu ya. Jadi si pemimpin perusahaan ini bisa ngambil kebijakan yang pas gitu, agar bagaimana pelanggan itu jangan sampai terhenti. Betul. Kalau bisa loyal dia, kalau bisa syukur-syukur dia sebagai endorse kita, itu lebih bagus. Kalau dia pelanggan sudah menjadi endorse secara sukarela, itu udah kita menghemat anggaran promosi yang berapa nilainya itu. Ya kan, contohnya misalnya kan sekarang banyak ya pelanggan udah merasa puas, misalnya otomotif ya, suka ada itu apa klub-klub otomotif. Itu pertama dia sebagai endorse perusahaan otomotif tertentu. Kedua, dia sebagai pembela kita, Mas. Kalau merek kita diserang atau merek kita dijelek-jelekan sama kompetitor, mereka ini pahlawan-pahlawan kita. Mereka kan bersuara membela mati-matian. Contohnya waktu pilpres kemarin lah, ya kan, tanpa dibayar pun sukarela itu akan membela kandidatnya masing-masing. Itulah fungsi endorse. Artinya dengan keterikatan antara pelanggan sama si produsen dah tingkat amat kuat, ini mereka sebagai apa ya, bisa dengan pagar, dan dia sebagai mempromosikan bisnis kita dengan sukarela tanpa dibayar. Kita bisa menghemat anggaran promosi yang nilainya, ya kita semua tahu yang anggaran promosi kan nggak kecil ya, begitu. Baik, jadi itu salah satu manfaat ya, salah satu tujuan dari loss customer analysis. Kita langsung menukik lagi nih pertanyaannya ya, berkaitan dengan hal ini. Kalau mystery shopper ini kan lebih kepada si orang ketiga gitu ya, orang ketiga yang mencoba untuk menjadi pembeli rahasia, kemudian menganalisis. Nah, apa perbedaan dari loss customer analysis? Siapa di sini yang berperan penting untuk bisa menganalisis dari perusahaan tersebut? Silakan Bu Andi. Ya, makasih. Jadi kalau yang ke mystery shopper itu kan kita meminta orang tertentu untuk berperan sebagai pelanggan, ya, sebagai pelanggan. Nanti yang dimata-matai siapa? Yang dimata-matai adalah perusahaan kita sendiri, kan gitu. Perusahaan kita sendiri, apakah SOP berjalan dengan baik atau tidak. Jadi di sana yang menjadi target adalah SOP, gitu kan. Bisa karyawannya, bisa juga di di outletnya misalnya. Nah, itu apakah sudah sesuai atau belum gitu. Nah, tapi kalau untuk customer analysis, loss customer analysis ini yang nanti menjadi target atau menjadi objek dari yang diteliti siapa, yaitu ya customer itu sendiri. Jadi dicari lagi customer mana sih yang nggak ke kita lagi gitu. Itu nanti akan ditanya, dicari tahu kenapa ya ini kok nggak kembali lagi ke kita, kenapa ya kok sudah lama nggak ke kita gitu. Nah, siapa yang melakukan? Ya, yang melakukan nanti tentunya ada orang profesional yang nanti memang menganalisa atau sebenarnya bukannya memata-matai kalau dalam hal ini ya, tapi memang datang untuk menginterview, untuk menanyakan gitu kepada pelanggan yang dulunya pelanggan yang kemudian sudah enggak lagi hilang. Nah, supaya bisa mendapatkan data pelanggan itu gimana? Makanya kalau kita ada data pelanggan, dari situ kan akan kelihatan, oh ini yang
dulu itu rajin, setiap bulan itu selalu kesini, kenapa sekarang sudah 3 bulan nggak kesini? Yang dulu tuh setiap minggu tuh pasti kesini, tapi sekarang kok sudah 2 bulan nggak kesini, kenapa ini, ada apa? Kan itu otomatis kan udah kelihatan nih omsetnya jadi berkurang berapa, meskipun mungkin nanti ada pelanggan-pelanggan baru juga yang berdatangan, tapi kan kalau pelanggan yang lama ini protol satu-satu gitu ya, kan bukan tidak mungkin nanti pelanggan yang baru ini juga akhirnya protol juga kan, gitu loh. Jadi nanti dianalisa ada apa gitu. Nah itu jadi objeknya adalah si pelanggan itu sendiri. Kemudian jadi bukan datang ke counter ya, bukan datang ke outlet gitu, tapi memang nanti mendatangi langsung si customer yang hilang tadi. Karena itu diperlukan data dari perusahaan tentang, makanya perlu adanya membership tuh ya. Membership biasanya kan banyak tuh perusahaan-perusahaan yang betul, membership. Ada Itu membership. langkah mendata pelanggan membership tuh. Betul. Jadi kalau ada membership itu enak Jadi sekali maksud ini. membership itu jadi setiap pelanggan mendapatkan kayak kartu member Betul. gitu. Jadi kan datanya kan ada di kita nih. Dia sebagai pelanggan kita, oh ya datanya ada di kita nih. Kan nanti akan kelihatan kan Oke, grafiknya. Oh biasanya frekuensi pembeliannya atau pembelanjaannya ke sini itu adalah sekian-sekian. Tapi kenapa kok sekarang nggak pernah lagi ya? Nah itu kan akan kelihatan di data komputer. Gitu. Artinya penting ya untuk bisa membuat satu database gitu ya. Oh, iya. Database dalam Betul. sebuah seberapa penting sebenarnya Pak Wahyu? Penting sekali, bahkan di masa depan Mas, itu ada beberapa pengamat marketing bilang ya, data itu nilainya melebihi mata uang nanti ya. Jadi kesimpulan gini, cara kasarnya orang lebih suka menyimpan data dibanding menyimpan duit. Karena apa? Data itu bisa diperjualbelikan. Iya betul. Iya. Bisa diperjualbelikan. Mas Dipo, pernah nggak suatu saat tiba-tiba nomor HP diketahui oleh Iya. sales Sering tertentu? banget. Seringnya. Sering banget. Nah, Tiba-tiba itu kan ditawarin data ini itu kan, itu, betul. Gitu. Nanti yang pentingnya data itu di-input, artinya pelanggan itu didata. Itu tadi salah satunya untuk memudahkan kita menganalisis. Tentunya jangan dijual ya, itu sangat tidak etis sebetulnya kalau dijual belikan itu. Karena pertama mengganggu privasi si pelanggan tersebut. Dan konon saya dengar katanya juga ada hukum yang mengatur itu, bahwa apabila pelanggan terusik dia bisa ngajuin status hukum. Saya kurang tahu persis tentang itu, mungkin bisa tanyakan teman-teman yang ahli hukum. Saya pernah dengar ada seperti itu. Jadi kenyamanan pelanggan itu benar-benar diutamakan sekarang ini. Jadi tolong teman-teman yang punya database pelanggan jangan beli atau jangan menjual lah. Itu nggak etis dalam bisnis. Iya, Ya, itu- mending kita menghimpun sendiri data kita konsumsi sendiri. Iya, apalagi sekarang sudah ada ini ya, apa namanya? Kayak pembela konsumen gitu. Iya, YLKI, YLKI, ya. Yayasan YLKI. Lembaga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Konsumen. Indonesia. Artinya itu bisa kena terjerat hukum apabila disalahgunakan data Iya. yang dimiliki. Sekarang gini aja Mas kirim SMS ya, SMS ke pelanggan. Itu tanpa menyebutkan nomor, cuma nomor aja, bisa dituntut Mas. Oke. Jadi bisa gini, Mas ngasih imbuan informasi JIC kepada pelanggan JIC. Harus from-nya itu from JIC. Kalau from nomor biasa, bisa kena tuntut. Oke. Blast ya. Karena SMS pernah blast waktu itu kita dengar klien kita Iya. menggunakan sistem itu ketakutan, dia harus daftar dulu. Jadi SMS itu didaftarkan dulu pakai nama company kita, bisa JIC gitu. Nanti begitu kirim SMS blast, ya kan? Nanti di HP tertera from ada nama. JIC Iya. gitu. Itu nggak aman. Aman. Tapi kalau cuma Legal. nama aja, itu bisa. Kalau pelanggan nggak nyaman, bisa kena tuntutan itu. Oke. Jadi harus hati-hati ya. Member itu penting, yang pasti ini Iya. harus diwanti-wanti bagi siapapun Anda yang memiliki data itu jangan diperjualbelikan, Jangan, tolong jangan disalahgunakan, diperjualbelikan. karena Betul. konsumen bisa menuntut Iya. orang tersebut ya, Betul, dan bisa iya. masuk dihukum pidana. Iya. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang loss customer analysis kan tadi sudah disebutkan oleh Bu Ani dan ditambahkan oleh Coach Wahyu mengenai hal ini. Ini dibutuhkan artinya setelah pembeli itu sudah tidak membeli lagi atau mungkin nggak, misal nih perusahaan yang sukses pembeli tidak berhenti berterus-terus. Nah, ilmu loss customer analysis ini dipakai gitu. Iya. Sebetulnya itu bisa juga, tapi lebih fokus ada kepada customer yang sudah tidak membeli atau jarang membeli. Kalau customer masih sering, itu supaya survei kepuasan aja. Oke. Survei kepuasan pelanggan untuk mengukur seberapa puas mereka terhadap layanan kita. Tapi kan kita itu kan orang yang masih transaksi kan.
Nah sekarang kita nggak pengen mengetahui suara-suara dari orang-orang yang sudah tidak transaksi sama kita lagi. Nah kita pengen tahu tuh alasannya kenapa itu. Alasannya apakah tadi dia tertarik dengan value kompetitor, apa kecewa sama kita. Nah itu dua hal yang harus kita gali. Sebabnya kenapa? Iya, artinya gitu ya Bu Ani ya. Jadi kalau kita bicara tentang ini, berarti itu masih bisa apa? Masih bisa. Loss customer analysis itu walaupun pembeli masih tetap berjalan. Iya. Iya, tapi secara praktisnya memang kalau loss customer analysis ini memang dikhususkan untuk yang sudah tidak lagi. Jadi sebenarnya gini, intinya adalah menjadi bahan evaluasi juga ya. Bahan evaluasi dari perusahaan itu. Jadi benang merahnya dengan mystery shopper ada di mana? Yaitu ada di sebagai ini, bahwa riset ini nanti menjadi bahan evaluasi. Riset mystery shopper dan riset ke loss customer analysis ini menjadi bahan evaluasi ke dalam. Gitu ya, menjadi bahan evaluasi ke dalam. Jadi sudah terlaksana dengan baik atau belum. Cuman bedanya kalau yang di loss customer analysis ini kan memang untuk customer yang hilang ya, yang sudah loss ya. Nah ini perlu diketahui lossnya itu kenapa, apakah memang ada yang kurang dari kita atau karena kelebihan dari yang lain, dari kompetitor kita. Nah itu sih. Jadi memang kalau untuk yang masih terus continue, nah itu tadi kan masih belum hilang ya mereka ya. Kalau masih belum hilang ya kita risetnya bukan riset loss customer analysis, tapi risetnya adalah lebih ke kepuasan pelanggan itu sendiri. Jadi karena dia masih terus masih terus ke kita gitu. Artinya dari bahasa aja loss customer artinya kan sudah customernya sudah hilang. Sudah lari lah. Betul. Hilangnya itu bisa jadi tidak hilang 100% ya. Tapi mungkin frekuensi pembeliannya yang berkurang cukup drastis. Nah itu bisa juga ditanya gitu loh, dicari kenapa kok jadi berkurang gitu. Nah lalu pertanyaannya, definisi pelanggan yang dimaksud itu apa gitu? Syarat-syarat yang nanti akan dianalisis selain tadi sudah disebutkan membership. Harus terdata kan, lah ya. Kan kadang kita membeli sesuatu ya mungkin kalau makanan oke, bisa dilihat. Kalau misalnya barang-barang yang hanya sekali pakai gitu, misalnya sekali pakai misalnya kulkas kan nggak mungkin setiap bulan untuk membeli. Nah definisi pelanggan yang dimaksud itu apa? Silakan Bu Ade atau Pak Wahyu. Kalau di kami biasanya kita mengartikan pelanggan loyal itu masuk kategori loyal ya, itu di atas 3 kali transaksi. Berapa Pak? 3 kali. Di atas 3 kali transaksi. Artinya begini, kalau selama berapa kali itu Pak? Tergantung kalau barangnya apa dulu. Kalau kulkas kan nggak mungkin tahun 3 kali ya gitu, kecuali dijual lagi. Nah kalau terkait kulkas tadi, mungkin kita nggak nyorot kulkasnya Mas, tapi nyorot tokonya bisa. Atau nyorot mereknya, misalnya merek A. Nah selama dia mengkonsumsi merek A itu, selain kulkas dia mengkonsumsi apa lagi? Sama tuh di rumahnya ada TV merek A juga, ya kan? Ada misalnya dia punya apa lagi tuh? Home theater merek A juga, ya kan? Atau mesin cuci merek A juga. Nah itu kan kita kelihatan tuh loyalitas mereka seperti apa. Di rumahnya kita lihat lah. Di rumah dia merek apa paling banyak, itu kan bahwa menunjukkan secara nggak langsung bahwa dia tuh loyal sama merek A gitu. Itu jadi diukur memang adalah loyalitasnya itu ya. Kan kita berharapnya adalah para pelanggan ini semuanya adalah loyal ke kita gitu ya. Jadi kalau ada yang kemudian kok tidak lagi loyal, jadi frekuensi pembelian atau pembelanjaan yang berkurang itu kan juga menunjukkan bahwa loyalitasnya kan berkurang. Nah itu kalau kita sebagai pengusaha itu kan menjadi resah kan, aduh ada apa ini gitu, ada apa ini gitu. Nah kalau resah itu justru bagus karena artinya aware terhadap perubahan yang terjadi gitu loh. Jadi makanya segera antisipasi sebelum ini semakin meluas. Jangan sampai nanti sadarnya itu ketika pelanggan itu sudah benar-benar tinggal di bawah habis atau tinggal 25% baru nyadar gitu kan, sudah terlambat gitu loh. Jadi kalau sekiranya kok ini lumayan lah ya di sorotnya gitu. Kalau misalkan cuman dari 100 cuman ada 1 atau 2 yang loss, nah itu sih masih aman. Tapi kalau ternyata waduh
Kok sudah sampai 50%. 50% gitu, Udah kan berbahaya ada apa itu. itu udah berbahaya, danger banget itu. Iya. Tapi kalau misalkan di angka 25% itu sudah waduh harus hati-hati. 25% itu cukup besar ya. Tapi kalau misalnya cuma 1-2%, nah nggak apa-apa, masih aman lah. Biasanya gini contohnya, kayak kemarin pernah saya nutup rekening bank, Mas. Begitu saya tutup, selang beberapa hari ada telepon dari pihak perbank mensurvei, naik ke saya. Kenapa ditutup? Wah, saya langsung menduga, wah ini bagus ini. Ini dia udah nerapin customer loss analysis. Karena saya udah keluar kan, baru keluar beberapa hari yang lalu, langsung ditelepon. Kenapa sebabnya keluar? Apakah karena pelayanan di bank itu? Saya bilang, saya kebanyakan bank, saya bilang gitu. Saya kebanyakan bank, saya ingin meringkas dari 2 atau 3 bank saja. Alasan saya begitu. Tapi mungkin kayak dia nggak puas kan, dia tanya terus ke saya. Terus berapa ininya waktu itu. Habis itu dia nawarin lagi promosinya. Saya udah naik, kenapa saya nggak puas sampai saya tutup. Saya cek orang seperti itu, dia naik promosi lagi. Pak, kalau seperti ini, Bapak mau jadi nasabah lagi nggak? Kita ada promo nih, dapat apa kalau buat rekening baru bisa dikasih apa handphone misalnya seperti itu. Terus ada fasilitas ini gitu ya. Udah itu tergantung kitanya apa kita mengiyakan atau tidak seperti itu. Nah, itulah salah satu contoh bahwa bank itu sudah menerapkan customer loss analysis. Hanya beberapa hari setelah customer hengkang, kita fungsinya dapat. Wawancara lewat telepon ya. Bisa. Nah, itu kan cuma teknik ya. Kalau apakah nanti wawancara itu langsung datang atau melalui telepon, atau kalau di masa pandemi seperti ini tuh banyak yang melalui ini ya. Conference menggunakan semacam Google Classroom atau Zoom Meeting atau apa semacam itu ya, aplikasi-aplikasi seperti itu banyak. Jadi intinya bukan pada tekniknya tapi intinya adalah pada risetnya itu sendiri, metodologinya, kemudian nanti bagaimana melaksanakannya, didesain risetnya seperti apa. Yang penting di situ sih sebenarnya. Gitu. Nah, menarik ya kalau kita bicara mengenai customer analysis ya. Jadi banyak cara dan bagaimana cara perusahaan untuk menjaga stabilitas para konsumen agar dia merasa tetap kepuasan konsumen itu selalu ada. Lalu pertanyaan begini Bu Ani atau Coach Wahyu, ini kan beda dengan sebelum-sebelumnya. Materi kalau mystery shopper, dia datang ke perusahaan tersebut, dianalisis kepuasan pelanggan yang pasti berkaitan dengan apa pelayanannya. Nah, kalau loss customer analysis ini kan harus punya data. Iya, betul. Jadi si periset ini, misalnya kayak Coach Ani dan Coach Wahyu datang, itu si perusahaan itu harus sudah punya data. Betul. Jadi datanya mungkin nggak kalau dia nggak punya data sama sekali gitu. Nggak bisa. Oh, nggak bisa, berarti harus punya data dulu ya. Kalau nggak punya data sulit. Itu makanya dari awal kita pentingnya menghimpun mendata customer. Gini, kalau tidak ada data, bagaimana dia tahu bahwa itu hilang? Customer itu adalah customernya yang hilang gitu loh. Ibaratnya gini, oh ini dulu kayak pernah beli ke saya deh, tapi sekarang udah enggak. Nah, kan perlu didata. Dulu beli apa? Kapan? Kan gitu. Seberapa? Itu kan perlu. Kalau nggak begitu nanti gimana? Kita gini, ibaratnya gini, kalau kita bilang kita punya sesuatu yang hilang, aduh pulpen saya hilang, berarti sebelumnya kan punya pulpen. Nah kan gitu, ada bukti bahwa sebelumnya punya pulpen. Kalau saya dulu kayaknya punya pulpen deh, kayaknya, tapi sekarang nggak ada. Dulu kan cuman kayaknya, ya. Sekarang nggak ada, berarti kan nggak ada data yang jelas, nggak bisa dong mengklaim bahwa itu adalah pulpennya yang hilang. Tapi kalau misalkan ada data ini jelas tuh kan alamatnya ini pembeliannya dulu itu ada terangkum jelas, dia beli itu dalam 1 bulan itu dia kesini berbelanja kesini itu 3 kali setiap bulannya selama 1 tahun. Kemudian 1 tahun terakhir ini gitu, kok kenapa cuma 1 bulan sekali? Nah, ada perubahan perilaku. Jadi yang dianalisa adalah perilakunya ini, ada perubahan perilaku ini. Kenapa? Nah itu yang ditanya. Jadi makanya nanti dalam pertanyaan-pertanyaannya itu pun lebih banyak pada mengapa. Mengapa tidak lagi menggunakan jasa itu atau menggunakan produk itu, kemudian sekarang menggunakan apa penggantinya, terus di sana ada apa, value apa yang diberikan gitu. Jadi nanti itu akan bisa dijadikan bahan kebijakan, kan pasti akan
dibaca ya oleh si owner ya, oh ternyata begini ya, akan diketahui alasan-alasannya kenapa tidak lagi ke kita, kenapa pindah ke lain hati. Kalau sudah diketahui kan nanti kan bisa, oh ya sudahlah, kita akan berbenah lagi. Kalau dia masih bisa ditarik lagi ke kita, alhamdulillah. Seandainya tidak, setidaknya kita tidak lagi kehilangan untuk customer-customer yang akan datang. Gitu. Data di sini jangan dibayangkan data canggih ya. Iya. Ya, semakin canggih semakin bagus. Artinya semakin data itu terangkum dengan baik, semakin memudahkan perusahaan untuk menganalisa. Tapi data di sini adalah informasi, Mas. Dan data informasi yang didapat oleh perusahaan dari customer. Misalnya dengan catatan kecil, si A, B, D gitu, catatan kecil ya, kayak buat kan suka ada tuh datang dicatetin kan, itu udah bisa dari data. Iya. Loh, kok ini nggak pernah datang lagi ya? Coba deh di telepon rumahnya, tahu nggak rumahnya? Oh, masih itu tahu. Ditanyain deh kenapa kok nggak pernah beli di kita lagi? Itu udah data sebetulnya. Jadi data isinya antara informasi yang didapat dari pelanggan, informasi apapun, informasi rumah dia, informasi nama dia, informasi dia beli apa, informasi dia belanja berapa di kita, termasuk informasi dia beli hari apa ke kita. Itu semakin lengkap informasi itu sebagai data sebetulnya. Jadi data jangan diartikan sebagai data yang lengkap, tabel. Enggak. Penuh dengan rumit, ya itu lebih bagus. Jadi lebih bagus. Ya. betul. Yang paling penting sebenarnya adalah kalau kita ini mau melihat untuk loss customer analysis ini adalah pada perilaku dia berbelanjanya yang berubah, itu yang paling penting. Nah, karena itu diperlukannya adapun alamat, nomor telepon dan sebagainya itu adalah supaya kita ini bisa menghubungi lagi kalau ada apa-apa. Gitu. Kalau ada loss, makanya diperlukan itu data. Kalau misalkan cuma data nama saja buat apa? Iya. Kan gitu, nanti toh kita nggak bisa kontak sama dia. Jadi paling tidak itu ada nomor kontak yang bisa dihubungi, atau mungkin alamat email ya, atau mungkin alamat rumah ya, alamat rumah juga bisa. Jadi bisa jadi juga nanti kalau alamat rumah ini, kalau misalkan nomor nggak bisa dihubungi, alamat rumah dihubungi nggak bisa, oh bisa jadi nggak belanja lagi karena orangnya pindah. Nah kan gitu bisa jadi juga gitu. Tapi standar data yang dimaksud itu tuh apa jadinya? Kalau memang tadi kan sudah disebutkan oleh Bu Ani ya, Coach Ani ya, nama, alamat, nomor telepon, kemudian alamat email ya. Itu standar ya. Standar sih. Biasanya kalau dari teman-teman marketing research itu apa yang paling penting, jangan sampai nggak ada ini nih datanya. Nomor telepon. Sama email. Sama belanja dia. Sama perbelanjaan, iya. Iya, data perbelanjaan. Sebenarnya jadi gini, kita akan melihat kalau misalkan untuk perbelanjaan itu kita akan melihat permasalahannya dari mana sih, gitu loh. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan ini apa? Permasalahannya begini, seberapa parah? Gitu, kita akan melihat seberapa tingkat keparahannya. Misalnya dari belanja yang sebulan 3 kali kok tiba-tiba sama sekali tidak ada. Biasanya sebulan 3 kali itu minimal, dan itu rutin setiap bulan itu selalu begitu. Kok tiba-tiba tidak ada, dan ini kok terjadi pada banyak customer, misalnya sampai mencapai 30%. Ini kan sudah cukup masif nih, 30% dengan perilaku yang sama seperti itu gitu ya. Itu kan waduh udah lumayan, apalagi kalau sampai mencapai 50% itu udah masif sekali. Maka itu menjadi sudah warning ya, sudah lampu kuning banget ya gitu. Jadi nanti memang harus ini segera berbenah lah ya. Tapi untuk berbenah kan butuh data juga, data untuk mengetahui penyebabnya gitu loh, maunya apa sih customer ini gitu. Makanya perlu itu gitu loh. Sebenarnya itu data atau customer loss analysis itu bisa diterapkan dalam bisnis apapun, Mas. Contohnya misalnya saya punya warung kelontong ya. Warung kelontong di rumah saya yang hanya menjangkau CRT aja lah kurang lebih. Tetangga-tetangga aja lah. Tetangga aja, kita bisa lihat tuh si Ibu A selingkuh kita kok nggak ada lagi. Nah, kita bisa selidiki tuh. Selidikinya kalau kita ngomong langsung ke dia, mungkin dia basa-basi ya. Gini-gini. Kita tes orang kedua. Tolong dong tanyain basa-basi sama Ibu A. Kok nggak pernah beli ke kita lagi, kenapa sebabnya? Terus ngobrol sama antara ibu-ibu tuh bla 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 basa-basi tuh. Bu, ngomong kok nggak pernah beli di Pak Wahyu lagi, kenapa? Wow, ini, nah itu bisa dia lebih terus terang ya. Wah, barangnya ternyata kotor, nggak boleh dibersihin. Terus harganya mahal, lebih dekat Pak itu lebih murah.
sering kosong juga, nah, misalnya gitu kan. Nah, betul. Beli udah jauh-jauh datang, ternyata itu real ternyata. Oh, terus mungkin di sana ada kucing suka ganggu, ada binatang. Nah, itu kan hal-hal yang lebih terus terang dibandingkan kalau saya nanya langsung gitu, Pak. Bisa itu jadi bisa diterapkan itu. Bisa jadi penyebabnya itu adalah sesuatu yang tidak terfikirkan oleh produsen gitu. Jadi hal yang sebenarnya itu masalah sepele bahkan tidak terfikirkan, tapi bisa jadi itu justru sesuatu yang mengganggu sekali gitu. Misalnya saja ini real terjadi tuh ya. Jadi kenapa tidak lagi ke sana misalnya? Tapi kalau ini waktu itu bukan loss customer analysis, tapi bisa dilihat juga waktu itu dari kita FGD ya, kita melihat kasus seperti ini. Kenapa sesuatu yang tidak diperhatikan adalah untuk restoran waktu itu, restoran dengan konsep terbuka. Ya, tapi itu sudah cukup bagus, penataan tata ruangnya, layoutnya itu bagus sekali. Cuman ada yang tidak terfikirkan oleh siapa sih owner itu apa? Ternyata yang terbuka tadi di depan itu dekat sama tempat parkir. Mungkin awalnya berpikir kalau dekat sama parkir kan enak, nanti habis parkir langsung ke tempat makan itu. Tapi ternyata itu mengganggu pemandangan, mengganggu situasi, mengganggu selera dari konsumen untuk makan di situ. Maka kemudian customernya itu setelah konsepnya dirubah seperti itu tuh justru pada berguguran kayak gitu. Hanya dari parkir saja. Betul, bisa. Iya. Karena dia bermerek, Mas. Iya. Kalau bermerek, perusahaan tuh kalau dalam memakai merek, tuntutan customer lebih. Harus perfect semuanya gitu loh. Jadi customer kan nanti katanya ya, customer low itu dia mengambilkan merek. Penting murah bagus. Iya. Sensitif harga. Nyaman gitu ya. Betul. Itu customer low. Betul. Customer medium mulai sadar merek. Murah, tapi dia gini, dia antara low sama high, middle tuh. Dia masih sensitif harga, tapi dia care sama merek, care sama brand, sama kualitas. Maka ada brand, itu medium. Tapi masih ada toleransi. Gitu. Tapi kalau high, wah ini dah. Maunya serba premium. Betul. Harus sempurna di gue, gitu loh. Kalau premium itu, saya nggak peduli harga berapa, saya bayar tapi sempurna. Artinya value back money itu harus kuat, itu premium. Tergantung kita mau segmen mana. Kalau kita memilih segmen low, warteg, udah nggak sampai merek, sebarin kotor dah, yang penting murah. Ada yang beli. Begitu ada yang beli. Tapi tetap perlu ini ya. Jadi bisa jadi ya kalau untuk yang bisnis yang seperti itu misalnya kayak warteg sekarang banyak juga yang sudah dikelola secara profesional. Tapi banyak juga yang masih secara tradisional. Jadi apakah dia tuh punya data yang jelas gitu ya, data misalkan kayak nomor telepon dan sebagainya, membership lah misalkan, kan nggak punya mereka. Tapi dengan datanya setiap hari itu kan jadi hafal. Ini biasanya jam sekian datang ke sini, gini itu bisa juga menggunakan itu. Jadi tapi kalau sudah sebulan ini nggak pernah datang, kenapa ya? Coba berapa orang ini customer kita yang nggak lagi makan di kita ini. Oh ada si A, si B, si C, banyak juga ya ternyata gitu. Pantas omset kita menurun karena pelanggan loyal kita ini banyak yang tidak lagi ke sini. Ini karena apa ini? Nah, itu nanti bisa diselidiki. Sangat bagus kalau punya datanya si customer tadi, sehingga kan bisa entah itu ditelepon, entah itu didatangin, entah apa untuk ditanya kenapa pergi. Karena kalau tidak punya datanya, nanti akan nanya ke siapa? Kalau nanya ke orang lain, kalau nanya ke orang lain, itu kenapa ya kok tidak lagi ke kita, kira-kira ya? Kan cuman asumsi jatuhnya. Oh mungkin karena ini, mungkin karena ini. Tapi kalau misalkan langsung ditanyanya itu adalah ke customer yang sudah berpindah tadi, yang sudah tidak lagi belanja ke kita, itu kan nanti akan real gitu loh jawabannya, itu akan yang true answer gitu yang diberikan. Gitu. Nah untuk mendapatkan itu semua, teknik ataupun tata caranya gimana untuk bisa mendapatkan data? Karena kalau kita lihat sekarang kan data ini udah nggak seperti zaman dulu. Sekarang kan orang melihat, orang yang mencari data pasti berpikir dia akan mencari keuntungan, berarti dia kadang tidak mau membuka gitu. Nah ini ada nggak tips-tips nih Pak Coach Wahyu dan Coach Ani nih untuk mendapatkan data? Metodenya seperti apa selain memang tadi wawancara melalui telepon ataupun ketemu langsung?
ada cara lain nggak supaya itu masyarakat tuh jujur gitu, true gitu. mau Yakin memberikan gitu. datanya. Jadi maksudnya data untuk data pribadi atau data gimana? Pribadi, Data pribadi. Banyak cara sih. Nah, itu gimana? Di antaranya apa? Misalnya dengan memberikan gimmick. Ya, Oh, memberikan giveaway gimmick. gitu. Ya, betul, ada giveaway. Syaratnya apa? Cukup Bapak isi data saja di situ. Nah, itu orang nggak nyadar bahwa sebenarnya si perusahaan tersebut sedang mengcollecting data. Makanya kan sempat Iya. YouTube itu kan Iya. jangan lupa akun yang asli. Betul. Iya. Oh, oke. Itu Ada kejadian gini. itu bisa jadi data. Iya, bisa. data itu. Iya, Iya. itu. Atau bisa gini, Mas Dipo mendapatkan free makan gratis di warung kita dengan catatan Cuman harus menyebarkan ngisi ke data. 5 grup. Nanti Betul. di tag kita, di screenshot. Nah, itu kan data juga. Oh, Itu iya. juga kayak itu. Gitu. Terus ada juga begini. Banyak cara. Banyak cara. Diskon Cara. untuk member. Bagi yang member nanti ada harga khusus. Orang kan orang untuk menjadi member cuma ngisi data doang kan gitu. Padahal Itu iya. data tuh berharga. Ada Makanya Betul. di masa Iya, di masa betul. depan data itu lebih berharga konon ya. Iya. Data itu lebih berharga daripada mata uang. Karena data itu mahal Mas harganya Mas. Ya. Dengan cara ngisi formulir Bu nanti dapat hadiah boneka. Orang seneng loh. Kan yang dilihat sama customer itu bonekanya gitu lebih banyaknya. Jadi kalau saya memberikan data saya apa sih nanti keuntungan yang saya dapatkan kalau menjadi member gitu ya. Oh banyak sekali keuntungannya Bu, nanti begini bla 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 bla, itu Ibu kalau belanja nanti dapat poin, udah Ibu itu nanti dapat harga khusus, nanti Ibu juga dapat poin. Poinnya buat apa? Poinnya nanti Ibu bisa tukar dengan apa? Tukar dengan produk bla 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 gitu. Oh menarik ya, iya syaratnya apa? Ibu silakan isi formulir. Udah, gitu aja. Kalau mengisi formulir otomatis kan orang sadar, oh iya kalau saya nanti nggak ada formulirnya, kalau saya nggak ngisi formulir, nggak ada data saya, gimana nanti itu poin bisa masuk ke saya, kan gitu, orang akan sadar. Atau Jadi sekarang enak gitu. ya, sekarang zamannya aplikasi ya, misalnya contoh di belanja online, Mas Dipo nggak akan bisa beli online kalau nggak isi data kan, minimal email. Jadi syaratnya ada isi data emailnya, nomor dulu, telepon. kan data betul ya. Atau Begitu. Sekarang harus betul-betul diputar otak kita ya untuk Betul. bisa berinovasi bagaimana caranya, dan insya Allah itu bisa dapat kalau memang misalnya kita betul-betul serius. Betul. Iya, bahkan sekarang tuh bukan sekarang, udah lama sih ya. Ada di sebuah pameran. Jadi di pameran itu ada booth khusus ya. Iya. Itu cuman begini, Bapak Ibu tolong kesini, ini ada voucher gratis. Jadi voucher gratis, apa syaratnya? Ibu silakan isi tuh voucher waktu itu kartu perdana ini ya, kartu perdana, kartu apa namanya? Handphone ya, perdana gitu. Oke, dikasih. Bener-bener gratis dan memang ada isinya gitu loh. Syaratnya cuman dia itu cuman ngisi ini aja, ngisi formulir aja, ngisi data aja, dan itu nggak ribet. Data yang dibutuhkan juga nggak terlalu banyak gitu loh. Karena sekarang ini kan dengan adanya teknologi ya, jadi cukup mengetahui nomor telepon dan nomor ini aja, kadang sampai ke nomor KTP juga, itu kan nanti kan bisa terbuka semuanya. Oh ini akan terhubung ke email ini, nomor teleponnya ini, kan gitu. Itu nanti sudah cukup lah, tidak terlalu banyak. Kalau memang dibutuhkan banyak sih kadang-kadang diperlukan data untuk kebiasaan berbelanja dan sebagainya, kadang-kadang itu kalau sudah tendensius ya gitu. Tapi kalau masih umum sih sekedar untuk mengetahui nama, kemudian alamat, nomor telepon, itu biasanya udah ngisi list aja gitu. Ya artinya banyak cara ya untuk bisa mendapatkan data tersebut. Betul. Lalu pertanyaannya cara menyimpannya. Nah, data itu baiknya lewat apa? Apakah lewat Microsoft Excel atau Word, atau ada nggak, boleh di-share juga nggak, ada nggak aplikasi yang memang yang fokus di menyimpan data? Ada. Agar udah. Kalau Bintang Research itu sendiri gimana untuk lebih mudah memakai aplikasi kah, atau memang dari Excel atau gimana? Kita tergantung data. Kalau data sekedar yang sifatnya kecil, kita SL Mas. SL. Kalau udah data besar, kita ada server, kita sewa server sendiri. Jadi Khusus ya, kalau yang khusus, kita besar udah ya? besar ya. Nah inilah satu keunggulannya perusahaan kalau dia udah bisa menghimpun data, dia insya Allah akan memenangkan persaingan. Biar contoh, kita lihat perusahaan besar lah, itu datanya udah berapa juta itu, kayak Telkom, ya kan?
data pelanggan nomor telepon udah berapa juta, mungkin udah ratusan juta kali ya. Itu kalau dia bisa memanfaatkan dengan baik, dia mudah melakukan promosi. Oh, data saya ada segmennya nih. Ini sukanya ini suka ini. Misalnya lu aja Barat sukanya ini, Jawa Timur suka ini, Jawa suka ini. Promo bisa nggak nasional lagi, bisa per daerah. Promo Jawa Barat nggak berlaku untuk Jawa Timur. Misalnya Jawa Barat ada mungkin lagi berdeka ini. Untuk pemasangan internet misalnya diskon 75% misalnya, karena ternyata pengguna internet Jawa Barat lebih tinggi. Jawa Timur beda lagi, apa misalnya dapat apa misalnya, itu salah mereka promo seperti apa. Bank-bank besar rata-rata udah menyimpan data dengan baik. Itulah keunggulan data di situ. Jadi data itu barang siapa yang bisa menghimpun data, itulah akan memenangkan persaingan. Karena lebih memudahkan kita untuk melakukan kebijakan. Data itu kayak dashboard, Mas. Mobil kalau semakin lengkap dashboardnya kan enak tuh. Ukur kecepatan, ukur kan, ukur RPM. Terus ada lagi, sekarang lebih canggih lagi, mobil sekarang ada pengukur ban. Di dashboard tuh ada pengukur ban tuh. Jadi tekanan bannya kelihatan tuh. Kalau ban kurang bisa kelihatan tanpa kita ngecek keluar. Oh, ban ini sebelah kanan kurang nih tekanannya. Ada pintu kita kunci semua, ada. Semakin canggih mobil, semakin lengkap datanya. Itulah, data itu kayak dashboard. Iya. Oh, jadi kalau untuk yang sebenarnya cari yang nyaman dan mudah kali ya, lebih tepatnya. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang memang tidak terlalu memakai data yang sampai berjuta-juta atau bermiliar, pakai aja Excel. Tapi kalau perusahaan besar yang nasional, multinasional itu harus pakai data yang memang betul-betul serius agar tidak bocor. Iya. Dan juga kalau nyimpen, jangan lupa kalau nyimpen itu jangan cuman ngandelin pada komputer saja, karena kalau ditaruh di satu tempat saja, di satu komputer saja, kalau komputernya misalkan kebanjiran atau komputernya ada orang jahat ngambil, wassalam kan gitu. Apalagi data penting. Jadi sekarang bukan hanya sebatas menguasai komputer, bahasa, data pun harus akan menjadi wajib, bisa dikatakan wajib, Mas. Karena dia tadi tingkat kepentingan data tuh luar biasa tuh. Gitu. Oke. Menarik banget nih kalau kita bicara tentang data. Nah, terakhir nih sebelum kita tutup, waktu kita singkat banget ya, padahal ini udah hampir 1 jam nih, 10 menit lagi. Nah, saya mau bertanya juga nih Bu Ani sama Coach Wahyu bicara mengenai hasil. Nah, kira-kira hasil yang didapatkan oleh perusahaan tuh seperti apa ketika sudah dianalisis loss customer-nya gitu? Silakan. Biasanya hasilnya apa memang? Oh, hasilnya harus mendapatkan inovasi. Nah, untuk mendapatkan solusi itu kan perlu ada ini juga dong. Artinya tergantung kerja lagi nih. Temuannya, Mas. Dari kan gini, kita berasumsi orang pergi itu ada 2 hal kan. Kemungkinan value ditawarkan kompetitor lebih baik, atau pelanggan kecewa sama kita. Tapi bisa jadi ada penyebab lain. Misalnya daya beli pelanggan berkurang, ya kan? Sehingga tadi dia konsumsi sebesar ini dikurangi jadi sekian, ya kan? Atau sama sekali enggak. Karena gini, biasa dia beli ayam ke kita, ya kan? Tadi beli ayam itu tiap hari, karena mungkin suaminya di PHK berkurang, jadi 3 hari sekali. Karena pandemi 1 hari sekali, karena sekarang masih sulit, jadi beralih belum kerjaan. Jadi telur atau tempe, beralih ke tempe, itu kan nggak bisa disalahkan kalau misalnya nggak bisa diambil kesimpulan bahwa dia karena kalahin hati atau karena kita kecewa. Belum tentu, bisa aja dua-duanya enggak, tapi karena dia mengurangi anggaran, karena kondisi ekonomi mereka yang lagi terpuruk, bisa jadi. Nah, kalau itu sudah diketahui, baru kita kasih tahu ke perusahaan. Karena penyebabnya ini. Kita kasih saran. Strategi-strategi yang harus dilakukan adalah ini. Jadi yang penting juga adalah bagaimana kita bisa menggali gitu loh, menggali problematikanya itu sebenarnya itu seperti apa sih yang terjadi sebenarnya gitu. Jadi bukan hanya tadi kan apakah karena kelebihan yang lain, apakah karena kekurangan kita, bisa jadi masalahnya memang ada di pelanggan itu sendiri kan. Jadi kita memang dalam riset itu harus jeli bener gitu loh. Jangan ada yang terlewatkan gitu. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaannya itu benar-benar digali sedetail mungkin sehingga nanti akan ditemukan
intinya adalah kenapa tidak lagi atau kenapa frekuensinya berkurang, itu intinya. Jadi kalau kenapa kalau kemudian sudah ditemukan, itu nanti kan perusahaan akan mudah membuat kebijakan. Kalau ternyata masalahnya ada di si customer sendiri dan itu jumlahnya cukup masif, nah apa yang dilakukan oleh pengusaha? Sebaiknya adalah ikuti. Gitu. Sebaiknya ikuti ikuti dari selera konsumennya. Adaptasi. Misalnya tadi jual ayam karena daya beli konsumen rendah, diturunkan jangan ayam utuh, ayam potongan. Kalau putih kan dijual. Betul. Terus kalau misalkan kalau harganya biasanya nih misalnya ya ayam goreng biasa harganya 20.000, sekarang daya beli berkurang. Bagaimana supaya bisa turun menjadi 10.000 atau 15.000 misalnya, atau 10.000 masih kemahalan, bagaimana caranya bisa berkurang? Apa mungkin ukurannya diperkecil atau gimana gitu kan, atau mungkin nanti kemasannya saja yang dibikin agak lebih sederhana sehingga ongkos untuk kemasan itu menjadi berkurang atau gimana gitu kan, bisa jadi gitu loh. Artinya nanti dari hasil-hasil tersebut nanti juga akan ada solusi ya, solusi yang nanti akan solusi ini apakah dirumuskan bersama-sama atau si marketing research itu sendiri, misal kayak pihak ketiga kayak misal Bintang Research meneliti, kemudian meneliti loss customer analysis. Nah, hasilnya ini akan disampaikan kepada pemimpin perusahaan dari pihak ketiga tersebut. Jadi kalau misalkan Bintang Research yang melakukan ini, jadi obrolan itu biasanya adalah di depan ya. Jadi apa sih masalahnya yang dialami oleh pengusaha ini gitu. Masalah saya adalah begini bla 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 bla. Saya banyak customer saya yang hilang bla 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 itu karena itu sudah diskusi panjang lebar, sebaiknya jangan ada yang ditutupi sehingga nanti ketika kita melakukan riset ke lapangan ke customer yang hilang itu tadi benar-benar kita bisa mendapatkan sesuatu gitu dan kita bisa mendapatkan jawaban. Nah, dari situ nanti kita ramu kan, kita analisa ini permasalahan ternyata seperti ini, berarti kita berikan rekomendasi. Yang itu nanti terserah. Biasanya kita berikannya itu cukup banyak. Ini bisa dilakukan ini banyak sekali. Dan nanti mana yang sekiranya bisa dikerjakan gitu. Tapi kalau ibaratnya gini loh ya. Kita ini misalnya seperti dokter, jadi orang kalau misalkan datang ke kita, itu kan berarti kan untuk konsultasi, untuk diperiksa dan sebagainya. Selanjutnya kan kita berikan resep obat. Kita berikan resep resep obat itu. Terserah resep obatnya itu mau ditebus atau tidak. Iya, mau ditebus atau tidak, mau dibeli atau tidak, dikonsumsi atau tidak. Kalau misalkan tidak, ya sudah, tahu penyakitnya apa, tapi kan akhirnya tidak berobat namanya, cuman konsultasi saja gitu loh. Dan itu sayang sekali, padahal kan tujuannya adalah kenapa pergi ke dokter adalah untuk berobat, untuk cari solusi. Kalau pengalaman yang sudah nih, ketika sudah diteliti gitu, setelah sudah dianalisis, ada nggak si perusahaan tersebut malah tambah jatuh, enggak ya? Malah setelah diteliti, gimana efeknya biasanya? Boleh mikir? Ini. Pak Wahyu atau Bu Ani yang mau jawab? Pak Wahyu dulu, silakan. Biasanya sih dari kami ada rekomendasi untuk melakukan strategi. Tapi alhamdulillah selama ini mereka melakukan dengan baik. Resepnya ditebus ya berarti. Resep ditebus. Walaupun kita nggak mengecek gimana resep gue ditebus enggak. Kita lihat ada perubahan nggak di mereka. Oh, ada perubahan. Perubahan itu kadang melakukan apa yang kita inginkan. Ada juga mereka improvisasi sendiri. Artinya gini, mereka melakukan yang kita inginkan, tapi penambahan kreativitas mereka sendiri, gitu loh. Biasanya restoran menambah menu dengan varian-varian yang mereka kreatif sendiri, kayak gitu mas kurang lebihnya. Oke. Bu Ani, boleh ditambah? Tapi ada juga sih yang nggak ditebus. Jadi mungkin nggak ditebusnya begini. Pernah waktu itu kita diminta untuk mencari tahu kenapa restorannya yang dari 7 itu tinggal 1 gitu kan. Nah, 6 tutup gitu kan. Terus setelah kita cari masalahnya ketemu, ini loh Pak masalahnya gini, jadi PR Bapak adalah melakukan ini gitu. Nah, kita tidak tahu, mungkin mereka berpikir bahwa oh ternyata begini ya, aduh cukup berat juga ya kalau kita mesti melakukan rebranding, mungkin begitu ya, dipikir seperti itu.
yang jelas kita sudah memberikan masukan, rekomendasi untuk itu bisa berdiri lagi gitu. Tapi nyatanya resepnya tidak ditebus. Kemudian beralih ke bisnis lain gitu. Kita juga dilibatkan ke bisnisnya yang baru ini untuk meriset bisnis yang baru ini, tapi yang lama ini tidak dilakukan, ditutup. Sekalian ya sudahlah, sepertinya mungkin terlalu berat kali ya kalau kita harus menghidupkan lagi bisnis saya sudah terlanjur terpuruk ini. Dari 7 loh ya, dari 7 restoran tinggal 1. Jadi kan mungkin sudah ruginya sudah terlalu berat, udahlah ganti aja yang baru. Orang sakit rebranding. Parah sakitnya Mas. Sakitnya sudah parah sekali gitu. Jadi ibarat kita nanam ya, ini kalau misalkan nanti mau menghidupkan tanaman ini dibutuhkan waktu itu cukup lama. Daripada gitu mendingan kita tanaman yang baru. Kita cabut sekalian tanam yang baru. Pernah terjadi seperti itu. Dan di tanaman yang baru ini kita juga dilibatkan untuk meriset, tetapi riset yang tidak terlambat. Kalau yang sebelumnya kan kondisi sudah sakit parah ibaratnya, jadi kita baru diminta untuk meriset. Kalau yang baru itu tidak, jadi riset yang masih awal-awal gitu, terus kita sudah diminta meriset, jadi sudah ada antisipasi sebelumnya gitu. Alhamdulillah, jadi lebih baik lah hasilnya daripada kalau sudah parah baru minta diriset gitu. Artinya hasil yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Ani itu sesuai dengan data ya. Betul. Artinya tidak ada kata subjektif di dalamnya. Otomatis ini kan akan objektif. Betul. Karena betul-betul diwawancara sesuai dengan data dan enak dipertanggungjawabkan. Ya. Bukan asumsi bukan yang asumsi kita berikan. Nah, selama ini kan orang-orang hanya bisa berasumsi untuk meneliti. Betul. Nah, kalau ini betul-betul, ini padahal berbahaya. Ternyata tidak mendapatkan solusi yang benar gitu. Ini khawatirnya. Ibaratnya dokter ya, kalau ada orang datang itu dibilangnya adalah saya sakit perut dok, perut saya sakit, perut bagian mana? Bagian sini yang sakit. Oh itu mah biasanya sakit mah, ya udah kasih aja obat mah, kemudian makannya rutin ya bla bla. Kok sakitnya masih parah gitu? Akan berbeda kalau misalkan sakitnya seperti apa, frekuensinya bagaimana, sesakit apa kalau dipegang ini. Jadi dengan pemeriksaan yang sangat detail, kemudian sana silakan pergi ke lab, cek ini banyak cek yang dilakukan, misalnya kan hasilnya akan lebih bagus, lebih akurat itu loh. Oh ibu itu ternyata ginjal ibu bermasalah, misalnya kalau pinggangnya sakit, kalau perut sakit mungkin di ibu itu oke lah mungkin benar sakit mah, tapi seberapa parah gitu kan? Oh sudah ada luka bu di lambung ibu, berarti ibu harus begini. Jadi tidak cukup dengan obat mah yang biasa, harus melakukan ini itu lah kan gitu. Saya akan bisa berbeda. Bahwa memang Bintang Research ini bisa dikatakan seperti kayak rumah sakit bisnis kali ya. Ya bisa jadi begitu, klinik ya. Klinik ya. Rumah sakit, jadi ketika ada masalah-masalah dari perusahaan tersebut atau UKM, coba masalah marketingnya, masalah marketingnya. Iya. Bukan di produksinya. Ya. Iya. Misalnya kalau kenapa kok keuangannya udah banyak piutang atau banyak utang, itu bukan artinya yang paling penting masalah marketingnya, pelayanannya. Karena kan kalau ngomong masalah bisnis, otomatis pelayan, pelanggan, konsumen itu jadi kesatuan. Oke, kita akan membacakan ada beberapa testimoni dari sahabat Bang Dipo biasanya. Ini dari Mas Mbak Rahma, beliau salah satu punya rumah sakit gitu, salah satu pegawai rumah sakit. Nah, jadi untuk bisa mengukur kepuasan pasiennya untuk loss customer analysis, yang pertama melihat indikator hasil pelayanan. Banyak rumah sakit mengukur kepuasan pasien dengan menghitung bed occupancy rate, average dan lain-lain. Yang kedua, pasien tertentu membentuk unit atau tim pengaduan ombudsman, membentuk komite pengawas perawat. Yang ketiga adalah menyelenggarakan panel pasien, membentuk kelompok kecil pasien untuk membahas hal-hal yang sudah baik, kekurangan-kekurangan dari rumah sakit guna disampaikan kepada rumah sakit. Kelompok ini berganti-ganti dari waktu ke waktu. Dan keempat, yang keempat adalah menyelenggarakan survei kepuasan pasien. Cara ini dapat dilakukan oleh rumah sakit atau diborongkan kepada organisasi lain. Nah ini salah satu pilar kepuasan pelanggan. Ya. Itu udah bagus, beliau udah terapin dengan baik ya. Iya, artinya komplain endingnya ada, surveinya ada, tinggal misteri shoppernya udah belum? Misteri shopper untuk rumah sakit juga ada ya? Ada. Semua ada misteri shopper. Ada bisa rumah sakit ya. Iya, jadi pengen ini lagi ya, nanti kita mudah-mudahan bisa hadir lagi untuk
tema-tema seperti ini. Baik, Jadi, insya Allah. jadi ini sangat penting Insya Allah. banget untuk Anda mitra JIC yang saat ini bisnisnya mungkin sedang terpuruk, ya mudah-mudahan nggak ada lah ya. Amin. Sedang memulai juga Sedang bisa. memulai, Sedang memulai. silakan untuk bisa langsung datang ke Bintang Research ya. Ini salah satu lembaga yang memang fokus di bidang bisnis Market yang akan research, meriset komersial ataupun independen yang berdomisili di DKI Jakarta. Dan di luar Jakarta pun sebenarnya boleh ya untuk Boleh, Iya, kita boleh. nasional kok. nasional ya. Jadi dari ujung Aceh sampai Papua. Iya. Iya. Kita nasional, Wah, dimanapun ini selalu karena ada. Coach Wahyu, karena kita waktunya juga sangat singkat, Ya. jadi terakhir untuk kesimpulan, kenapa penting untuk meriset perusahaan gitu Ya. dari 3 pilar yang pernah sudah kita sebutkan. Oke. Silakan, Mbak. Iya. Iya, jadi mitra GIC ya dan sahabat bisnis semuanya, dalam berbisnis kita tentunya ingin bisnis kita ini tumbuh ya. Kita tidak ingin bisnis kita ini semakin menurun dan akhirnya jatuh gulung tikar. Pastinya kan tidak ingin seperti itu. Karena itu kita perlu mengetahui, perlu kita ini lampu ya, perlu sebuah lampu. Jadi riset ini ibaratnya adalah sebuah lampu bagi kalau kita lagi berkendara gitu ya. Ini ada lampu, kalau ada lampu jadi nanti kita akan tahu Ya. arahnya gitu. Jadi kita tidak berkendara dalam kondisi yang gelap gitu. Nah, jadi perlu adanya riset ya tentang kepuasan pelanggan, perlu mengetahui kepuasan pelanggan karena pelanggan adalah nafasnya ya, partner Ya. dan dia adalah Soul. nyawanya dari Ya. situ. Soulnya Betul. bisnis itu adalah di pelanggan, karena kalau tidak ada pelanggan itu nggak dikatakan bisnis, Iya. ya kan? Nggak ada kantor masih bisa bisnis, Iya. ya kan? Banyak sekarang kantor-kantor yang virtual office banyak. Kemudian nggak ada modal masih bisa bisnis, ya kan? Nggak ada modal masih bisa bisnis dengan menggait Dropship menggait itu nggak ada modal. dropship Ya. dropship itu bisnis tapi nggak ada modal, Ya. ada tapi nggak ada pelanggan, Masih itu bukan modal bisnis, dana. itu bukan bisnis. Ya, kalau nggak ada pelanggan, bisnis tanpa pelanggan maka dia bukan bisnis. Karena itu kita harus sangat memperhatikan pelanggan. Maka kepuasan pelanggan ini menjadi hal yang sangat penting dalam bisnis kita gitu ya. Nah, silakan Pak Wahyu terakhir. Boleh, Pak. Halo sahabat bisnis dan mitra JIC yang dirahmati Allah. Pelanggan adalah partner ya, partner dalam berbisnis. Artinya hubungan antara perusahaan dengan pelanggan itu seperti halnya soulmate, Ya. seperti halnya hubungan kekasih. Jadi harus harmonis. Tidak ada hubungan antara si bos sama anak buah. Nah, bagaimana cara kita memuliakan pelanggan? Pertama, kita harus menjaga pelanggan itu supaya dia baik sama kita, supaya di hatinya sering curhat, supaya hatinya ke Di kita, hatinya selalu harmonis ada ke kita. Iya, begitu. Terus kemudian kita juga pentingnya memiliki data yang baik. Karena apa? Di masa depan data itu adalah salah satu kunci dalam kita menguasai pasar. Data yang baik inilah akan berfungsi memudahkan kita dalam memetakan kebijakan atau mengamati perkembangan pelanggan maupun kompetitor kita. Data itu ibarat sebagai dashboard dalam kita mengemudi kendaraan. Jadi ada beberapa panel-panel yang menunjukkan bagaimana situasi saat ini dan kapan atau bagaimana atau apa yang harus kita lakukan pada saat itu. Itulah fungsi penting data. Dan data pula kita bisa mengetahui bagaimana karakter pelanggan, apakah dia puas atau tidak puas, atau bahkan lari ke lain hati. Ini kita harus mengetahui yang dinamakan customer loss analysis. Jadi sekali lagi teman-teman semua, mari kita mulai sekarang kita mulai mendata customer kita, karena bersahabatlah dengan data dan ramahlah terhadap perubahan. Dan belum terlambat ya. Ya, insya Allah kita belum terlambat. Masih Belum banyak terlambat, masih ada. waktu untuk kita mengejar data itu. Oke, terima kasih Coach Wahyu dan Coach Ani dan Mitra JIC. Alhamdulillah, tadi kita sudah kurang lebih 60 lebih kita menemani Mitra JIC dalam program JIC Business Coaching. Dan tentunya kami sampaikan bahwa ini merupakan program Divisi Pengembangan Bisnis Jakarta Islamic Center bekerja sama dengan PT Bintang El Syamali Dharma ataupun Bintang Research, yang tentunya tadi di awal sudah sampaikan bahwa
Bintang Research ini adalah sebuah lembaga komersial dan independen yang berkependudukan di Jakarta yang didirikan oleh praktisi. Dan tentunya perusahaan riset yang sangat adaptif ya terhadap teknologi dengan tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian. Dan saat ini sudah menerapkan penelitian berbasis digital di mana segala jenis interview baik tatap muka ataupun face to face maupun interview jarak jauh akan direkam. Tujuan penerapan penelitian berbasis digital ini adalah sebagai media yang menjadi jaminan integritas data yang diberikan, yang memiliki visi bahwa Bintang Research ini menjadi perusahaan jasa riset nomor 1 dan paling terpercaya di Indonesia. Amin. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ini bisa tercapai visinya yang tentunya mengedepankan terhadap termasuk produktif. Produk dari Bintang Research ini adalah kualitatif research, kuantitatif, kemudian research juga etnografi juga iya, feasibility study yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan industri perusahaan tersebut. Silahkan untuk Mitra JC, ini di Jalan TBC Matupang masih ya Pak ya? Masih. Sampling 18 Jakarta Selatan. Untuk informasi bisa langsung hubungi ke email bisa atau ke HP saya. Nomor handphone boleh disebar untuk memberikan data kepada mitra. Kalau apa? 0857 145 21 696. Dan saya boleh diulangin sekali lagi. 0857 145 21696 dengan saya sendiri Wahyu. Iya, atau bisa email di mswahyu@bintangresearch.co.id. mswahyu@bintangresearch.co.id. Iya, ini di 18 Office Park lantai 10 unit A ya. Nah, di situ ada PT Bintang Research Ditama. Mulai dari kosmetik, properti, pemerintahan, pendidikan, penerbit buku, olahraga, asuransi, internet dan lain-lain. Silakan untuk semua bisnis insya Allah bisa. Kunjungi websitenya aja di www.bintangresearch.co.id. Di situ ada informasinya. Apa yang tadi sudah Bang Dipo sampaikan juga sudah ada di websitenya ya. Baik, terima kasih Coach Ani, Coach Wahyu. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan nggak bosan bisa berbagi bersama Mitra JC. Insya Allah kita ketemu lagi di 2 pekan selanjutnya tentang pilar keempat. Nah, agar penasaran, jangan dikasih tahu, buat nanti aja ya untuk 2 pekan selanjutnya. Saatnya saya Bang Dipo Usman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa saksikan terus program JC Business Coaching yang hadir setiap hari Rabu dari pukul 10 sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Saya Bang Dipo Usman, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.